Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital. Kami dari kelompok TRES CICAS IK23B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lovely Pixels. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Elizabeth Tri Juliana Kandokon, yang kedua Citra Sulpiani, dan yang ketiga Gradistia Randatan Dilawa dengan saya sendiri. Baik, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Gambaran umum aplikasi Lovely Pixels. Aplikasi Lovely Pixels merupakan sebuah aplikasi pengolahan citra digital berbasis GUI, Graphical User Interface, yang dibangun menggunakan Python dan pustaka Tkinter, OpenCV, serta PIL. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pengguna melakukan berbagai proses pengolahan gambar seperti konversi grayscale, binar, aritmatika, logika, hingga morfologi dengan tampilan antarmuka yang estetis dan ramah pengguna. Antarmuka aplikasi terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, panel menu pemrosesan di sisi kiri yang berisi tombol-tombol fungsional untuk memproses gambar. Yang kedua, panel tampilan gambar di sisi kanan yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan citra. Selain itu, aplikasi dilengkapi dengan fitur dark mode, serta fungsi zoom in dan zoom out yang bisa diakses lewat keyboard untuk membantu analisis citra secara lebih mendetail. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam aplikasi Lovely Pixels. Ada 12 fitur dari aplikasi kami, yaitu yang pertama, menginput gambar. Fitur ini memungkinkan pengguna memuat gambar dari penyimpanan lokal ke dalam aplikasi. Gambar yang diinput akan menjadi dasar untuk semua proses pengolahan citra berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu fitur grayscale. Fitur ini mengubah gambar berwarna menjadi skala abu-abu atau grayscale yang berguna sebagai tahap awal banyak teknik pengolahan citra seperti thresholding dan edge detection. Selanjutnya yaitu binar. Fitur ini melakukan thresholding pada gambar grayscale, mengubahnya menjadi hitam putih atau binar berdasarkan ambang tertentu. Selanjutnya yaitu fitur aritmatika brightness. Fitur ini menambahkan nilai konstanta ke seluruh piksel gambar untuk meningkatkan tingkat kecerahan. Selanjutnya yaitu fitur logika N. Fitur ini melakukan operasi logika N antara gambar asli dengan matriks konstan. Biasanya digunakan untuk mengatur ulang bit-bit warna dan melihat efek filtering logika. Selanjutnya yaitu histogram. Di sini saya menampilkan histogram dari gambar normal. Histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar warna pada gambar ini termasuk warna terang. Sekitar 80% pikselnya berada di bagian terang. Sekitar 10 hingga 15% gambarnya mengandung warna gelap seperti bayangan atau bagian hitam. Sisanya berada di tengah-tengah antara terang dan gelap. Jadi bisa disimpulkan kalau gambar ini dominan cerah dan tidak terlalu banyak kontras. Berikutnya yaitu histogram dari gambar grayscale. Histogram ini didominasi area terang karena sebagian besar piksel terkonsentrasi di ujung kanan yang merupakan intensitas tinggi. Ada juga beberapa puncak kecil di sebelah kiri yang berarti masih ada bagian gelap seperti bayangan atau garis hitam. Jadi secara umum gambar ini cerah tapi tetap punya kontras karena adanya sedikit bagian gelap. Selanjutnya yaitu histogram binar. Grafik ini menunjukkan bahwa gambar hanya terdiri dari dua warna yaitu hitam dan putih, tanpa gradasi abu-abu ataupun yang lainnya. Hal ini sesuai dengan karakter gambar binar yang biasanya digunakan untuk segmentasi objek atau morfologi. Jadi histogram ini menunjukkan distribusi piksel yang kontras,
tinggi seperti kontras tinggi, sebagian besar putih dan sisanya hitam. Selanjutnya yaitu histogram aritmatika. Di sini dapat kita terlihat bahwa hampir semua puncak histogram yaitu merah, hijau, dan biru berada di sisi kanan grafik, yang berarti gambar didominasi oleh warna-warna terang atau pastel. Warna biru memiliki intensitas paling tinggi, terlihat dari garis biru yang paling mencolok di ujung kanan. Selain itu, terdapat sedikit distribusi warna di area intensitas rendah dan menengah, yang menunjukkan adanya beberapa detail gelap atau bayangan. Selanjutnya yaitu histogram logika. Histogram logika N. Histogram ini menunjukkan distribusi intensitas warna setelah gambar mengalami proses pengurangan atau brightness. Terlihat bahwa hampir seluruh puncak warna merah, hijau, dan biru bergeser ke intensitas menengah dan rendah, sekitar 50 hingga 130. Ini berarti warna-warna dalam gambar menjadi lebih gelap dan jumlah piksel terang sangat sedikit. Secara keseluruhan, histogram ini mencerminkan gambar dengan pencahayaan rendah atau tampilan redup akibat transformasi aritmatika. Selanjutnya yaitu histogram edge detection. Histogram ini merupakan hasil dari gambar yang telah diproses menggunakan metode edge detection atau deteksi tepi. Terlihat bahwa sebagian besar piksel memiliki intensitas sangat rendah, sekitar 0. Artinya latar gambar didominasi oleh warna hitam. Hanya sedikit piksel yang memiliki intensitas tinggi, yaitu di bagian tepi objek. Dengan kata lain, grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas gambar adalah latar gelap dan hanya garis-garis tepi yang terlihat lebih terang. Sesuai dengan karakteristik hasil edge detection, di mana hanya kontur atau batas objek yang dipertahankan. Fitur-fitur berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, perkenalkan saya Elizabeth Julina Kandakon dengan NIM 231011043 dari kelas IKA 23B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan lanjutan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami, yaitu Lovely Pixel. Nah, teman saya telah memaparkan 6 fitur dari 12, dan selanjutnya saya akan melanjutkan fitur ke-7. Nah, yang ke-7 ada Edge Detection, di mana fitur ini mendeteksi tepi objek pada gambar menggunakan algoritma Kene Edge Detection. Hasilnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya 8, morfologi, yaitu fitur melakukan operasi dilasi dan erosi pada citra biner untuk keperluan morfologi gambar. Nah, kita lihat perbandingannya, gambar yang dilasi dan erosi. Gambar yang dilasi menghasilkan citra atau gambar yang kurang jelas, sedangkan ketika dilakukan erosi, citranya lebih terang dan kita tahu hasilnya bagaimana. Nah, yang ke-9, fitur kembali ke warna normal, yaitu di mana fitur ini mengembalikan gambar yang sudah dimodifikasi menjadi bentuk aslinya atau bentuk awal. 10, simpan gambar, di mana kita menyimpan hasil olahan ke dalam format .png atau JPG ke dalam direktori yang telah kita tentukan. Yang ke-11 itu fitur zoom in dan zoom out, di mana memungkinkan pengguna memperbesar atau memperkecil tampilan gambar menggunakan keyboard. Zoom default tidak aktif pada saat gambar dimuat. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu dark mode toggle, yang dimana fitur ini mengubah tampilan aplikasi menjadi mode gelap untuk kenyamanan visual saat pengguna bekerja di lingkungan yang gelap. Mungkin saja itu pemaparan dari saya. Terima kasih.